Selamat siang, salam untuk kita semua. Ya, pada saat siang hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami diberi kesempatan karena itu Engkau selalu menyertai dari sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan dari sabda kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi kami Tuhan, dari awal sehingga kami boleh mengakhirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, inilah ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada saat siang hari ini kita akan berbicara tentang memenuhi panggilan Tuhan. Dalam memenuhi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan itu kita harus meninggalkan setiap masa lalu kita, masalah-masalah kita yang kita sudah lewati, hal-hal yang buruk kita tinggalkan, dan kita akan berpikir jernih untuk hal-hal yang baru dan fokus dengan hal-hal yang baru. Nah, apa yang kita harus dapatkan ketika kita sudah meninggalkan semuanya itu? Yang kita dapatkan, saudara-saudara yang kita kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu panggilan surgawi. Nah, mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan dari kepada apa yang di hadapanku. Ayatnya yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, memenuhi panggilan Tuhan. Apa ciri hamba Tuhan dalam memenuhi panggilan? Yang pertama yaitu meninggalkan setiap hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, atau meninggalkan setiap sikap lama kita yang penuh dengan hal-hal yang buruk. Dan yang kedua, ciri hamba Tuhan ya, melupakan adalah suatu pernyataan. Berarti kalau ini pernyataan kita harus melakukannya. Kalau tidak melakukannya, apa bedanya dengan orang yang di luar sana? Melupakan apa yang di belakang berarti kita sudah memenuhi setiap panggilan kita di dalam Tuhan. Contoh, ya memang kita secara manusia memang kita sulit untuk melupakan setiap kebiasaan kita. Pasti masa lalu kita selalu teringat dalam pikiran kita. Baik dalam masalah berpacaran, baik dalam hal masalah yang kita sudah lewati, itu selalu teringat dalam pikiran kita. Dulu ada teman saya juga yang tidak mengenal siapakah Yesus dalam dirinya. Suka mabuk-mabukan, gak pernah mendengar nasihat orang tua sama sekali. Malah tidak ada rajin beribadah. Nah, hal-hal kebiasaannya itu lama banget untuk meninggalkannya. Tetapi ketika ia sudah tinggalkan semuanya itu dan mulaikan dengan hidup yang baru, sampai sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan. Karena ketika dia berbalik pada saat itu untuk mengenal Tuhan,
dia meninggalkan sikap itu dan fokus pada satu tujuan, sehingga ia dapat mengenal Kristus. Sampai sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan. Itulah luar biasanya Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau meninggalkan semuanya hal yang buruk yang ada pada kita dan fokus pada satu tujuan. Nah, kita harus melupakan masa lalu kita. Kalau kita mau meninggalkan masa lalu kita, melupakan semua masalah kita, masalah yang kita sudah lewati, hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu semuanya kita harus tinggalkan. Itulah ciri hamba Tuhan. Dan yang kedua itu meninggalkan setiap kebiasaan buruk kita. Dan yang ketiga, benar-benar memenuhi setiap panggilan kita di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu ciri hamba Tuhan itu mengarahkan diri terhadap apa yang ada di depan. Itu di ayatnya yang ke-13. Artinya memfokuskan diri terhadap apa yang menjadi tujuan kita ke depan. Memfokuskan diri yang dimaksudkan mengarahkan terhadap apa yang menjadi tujuan kita tertentu. Di depan ada artinya suatu pusat yang harus kita lihat, yang harus kita tahu bahwa tujuan untuk mencapai suatu hal yang perlu kita lihat apa yang ada di depan kita. Contohnya, ketika ada dalam pertandingan, itu ya yang kita sudah pernah dapatkan atau yang kita sudah pernah alami, baik waktu kita masih dalam bangku SD, SMP, SMA. Pernah kita mendapatkan mata pelajaran olahraga itu yang atletik. Itu akan di pertarungan antara dua orang. Itu ada garis awal dan harus ada finishnya, ada targetnya. Nah, ketika kita berada dalam garis awal, kita harus ada persiapan atau fokus ke depan. Supaya apa? Supaya mendapat kemenangan atau mengejar suatu target, atau supaya kita mendapatkan hadiah. Ketika kita sudah mengarahkan pandangan kita ke depan, yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan yaitu kemenangan. Jadi kita jangan fokuskan ketika kita mau mengejar suatu target itu, kita jangan fokus apa yang ada di belakang kita, tetapi kita pandanglah ke depan karena ada suatu pusat yang kita dapatkan ke depan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan itu harus memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan dengan memenuhi setiap panggilan kita di dalam Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita mengingat apa yang sudah kita lewati, karena kalau kita mengingat setiap hal yang kita sudah lewati, tentu tidak dapat hidup yang baru dan bertumbuh dalam Kristus. Itu jelas saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya tidak ada perkembangan dan kemajuan karena yang ada dalam pikiran kita ketika kita belum meninggalkan semuanya itu, tentunya tidak ada pertumbuhan dalam Kristus. Nah, hamba Tuhan itu harus mengikuti setiap panggilan Tuhan dengan cara memfokuskan diri agar tidak mengikuti hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berlari-lari pada satu tujuan, itu di ayatnya yang ke-14. Artinya memfokuskan diri terhadap tujuan yang hendak kita capai. Ya, seperti yang saya bilang contoh yang tadi, seorang atlet itu harus fokus pada satu tujuan. Dia tidak melihat dan tidak peduli apa yang ada di belakangnya. Nah, berlari-lari merupakan itu mengejar suatu hal yang hendak ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang harus kita capai untuk memperoleh hadiah. Contoh, ketika seorang
main game, apalagi sekarang zaman game. Dia itu harus memfokuskan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Jadi dia tidak fokus dengan orang yang ada di sekitarnya, di dekatnya. Dia nggak peduli, sementara diajak ngobrol, diajak makan tidak mau. Karena apa? Ada fokusnya dalam game tersebut. Supaya apa? Supaya mendapatkan kemenangan atau hadiah dari game tersebut. Kita sebagai orang percaya memiliki tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yaitu panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus. Kalau di dunia ini hadiah yang kita peroleh yaitu uang dan piala, yang seperti yang saya bilang di game tadi itu. Yang dikejar itu adalah hadiah, mau uang dan piala, itulah yang dikejar secara duniawi. Tapi orang yang percaya lebih memilih hadiah daripada Yesus Kristus, yaitu apa? Panggilan surgawi. Ya, sebagai hamba Tuhan harus memfokuskan diri dengan panggilan Tuhan. Mengapa? Karena hamba Tuhan itu memiliki setiap panggilan Tuhan. Dan kedua itu karena kita sebagai hamba Tuhan harus bisa mengarahkan atau menjadi teladan, menjadi cermin bagi setiap orang. Dan yang terakhir, berlari-lari pada satu tujuan. Nah, itulah kita akan merenungkan bersama. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan dari sabda kecil daripada firman-Mu. Engkau terus memberkati kami, biarlah kami menjadi seorang hamba Tuhan yang memenuhi panggilan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.